Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak dosen Ishak Samuel Beno, SSC MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Komputasi, beserta teman-teman sekalian, selamat siang. Izin, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Matthew Ishak Daniel Patria Jawane, yang akan ditemani dengan kedua rekan saya. Saya Aldo M. Sinaga. Dan saya Nathaniel Gultom. Kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar desain compiler, dan saya akan melanjutkan pada pendahuluan. Ketika kita mempelajari berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, atau Java, kita menjadi familiar dengan istilah compiler. Sebagai contoh, untuk C dan C++, kita mengenal compiler Turbo C. Untuk Java, kita melihat compiler Java, dan seterusnya. Sebagian besar mahasiswa memiliki pemahaman yang salah bahwa kompilasi hanya diperlukan untuk memeriksa kesalahan. Namun ini bukanlah tugas utama compiler. Tugasnya jauh lebih luas daripada sekedar memeriksa kesalahan compiler. Pada dasarnya dibangun berdasarkan pengetahuan tentang automata. Untuk mempelajari fase-fase berbeda dari compiler, kita memerlukan pengetahuan tentang finite automata, regular expression, context-free grammar, dan sebagainya. Compiler membutuhkan pembahasan yang luas, tetapi dalam bagian ini kita akan membahas hanya bagian-bagian secara langsung terkait dengan automata. Nah, saya akan menjelaskan pengertian tentang compiler. Sorry. Apa sih itu compiler? Compiler adalah program untuk menerjemahkan. Tugasnya mengubah kode program yang kita tulis yang bisa dibaca manusia menjadi kode mesin yang bisa dibaca komputer. Contoh simpelnya, yang pertama, bahasa sumber sama dengan kode yang kamu tulis, misalnya pakai bahasa Python, Java, atau C++, bahasa tingkat tinggi yang mudah dimengerti manusia. Yang kedua, bahasa target, sama dengan kode mesin berupa angka 0 dan 1, bahasa tingkat mesin yang dimengerti oleh komputer. Analogi simpelnya yaitu, bayangkan compiler itu kayak Google Translate, tapi buat bahasa pemrograman. Kamu tulis dalam bahasa manusia, kode program, terus compiler terjemahkan ke bahasa komputer, kode mesin, biar komputernya ngerti dan bisa jalankan program kamu. Nah, selanjutnya, pada jenis-jenis compiler akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nathanael Gultom. Untuk Nathanael, dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis compiler. Terdapat tiga jenis compiler. Yang pertama adalah single pass compiler. Single pass atau one pass compiler adalah compiler yang memindai source code hanya satu kali. Compiler ini tidak melihat kembali kode yang sudah diproses sebelumnya. Karena keterbatasan cakupannya, compiler ini juga disebut sebagai narrow compiler. Beberapa bahasa pemrograman dirancang agar dapat dikompilasi dengan satu kali lintasan. Contohnya adalah deklarasi forward pada Pascal yang mengharuskan prosedur didefinisikan sebelum digunakan. Hal ini membantu pengecekan tipe pada compiler satu lintasan. Namun, aturan ini membuat prosedur yang saling rekursif menjadi sulit diimplementasikan. Lalu yang kedua adalah multipass compiler. Multipass compiler memproses source code atau abstract syntax tree beberapa kali. Pada setiap lintasan, hasil lintasan sebelumnya menjadi input untuk lintasan berikutnya. Dengan cara ini, kode intermediate dapat diperbaiki dari satu lintasan ke lintasan lainnya, hingga pada lintasan terakhir dihasilkan kode yang akhir yang lebih baik. Kelebihannya, menghasilkan kode yang lebih baik, lebih kecil, dan lebih cepat dieksekusi. Kekurangannya, waktu kompilasi lebih lama dan memerlukan lebih banyak memori. Beberapa bahasa seperti Java tidak dapat dikompilasi dengan single pass compiler. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah load and go compiler. Compiler jenis ini menghasilkan mesin kode dan langsung mengeksekusinya. Compiler dapat memproduksi Compiler dapat memproduksi kode absolut atau objek kode yang kemudian diubah menjadi kode absolut oleh linking loader. Compiler jenis load dan go dan link load sama-sama menggunakan beberapa lintasan. Adapun perbedaan antara single pass dan multipass compiler.
Single pass compiler lebih cepat daripada multi pass compiler karena hanya menelusuri kode sumber satu kali. Lalu, multipass compiler menghasilkan target yang lebih kecil dan lebih cepat untuk mengeksekusi kode target daripada single pass compiler. Banyak bahasa pemrograman seperti Pascal hanya dapat direpresentasikan dengan single pass compiler. Sedangkan beberapa bahasa seperti Java memerlukan multipass compiler. Nah, dari perbedaan ini terdapat kesimpulan, yaitu single pass lebih cepat tetapi hasilnya standar, sedangkan multipass lebih lambat tetapi hasilnya lebih optimal. Selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian utama compiler. Terdapat dua bagian utama compiler. Yang pertama adalah fase analisis, di mana compiler ini memindai program dan memecahnya menjadi bagian-bagian. Dari potongan ini dibangun representasi intermediate, yang terdiri dari leksikal analisis, sintaks analisis, dan semantik analisis. Lalu yang kedua adalah fase sintesis. Fase ini mengambil representasi intermediate dan membangun target kode yang terdiri dari intermediate kode generator, kode optimizer, dan kode generator. Masih tentang bagian-bagian utama compiler, terdapat leksikal analisis. Leksikal analisis adalah fase pertama pada compiler. Bayangkan ketika kita menulis kode program, compiler harus baca dulu itu kode dari kiri ke kanan, seperti kita membaca buku. Pada fase analisis leksis ini, tugasnya memotong-motong kode kita jadi bagian-bagian kecil yang punya arti. Lalu, token. Token itu seperti kata dalam bahasa pemrograman. Contohnya nama variabel, yaitu angka, nama, dan total. Adapun juga angka 1, 2, 3, dan 3,14 serta lain-lainnya. Lalu ada kata kunci, ada if, while, for, dan juga lain-lain. Simbol, plus, min, dan sama dengan. Lalu ada pun sintaks analisis atau parsing. Parsing ini mengambil daftar token dari leksikal analyzer dan menyusunnya dalam bentuk parse tree berdasarkan aturan CFG atau context free grammar. Jika input sesuai aturan grammar, parser menghasilkan parse tree. Jika tidak, parser menampilkan syntax error. Nah, selanjutnya ada materi semantik analisis yang akan disampaikan oleh rekan saya, Aldo Sinaga. Untuk Aldo, dipersilahkan. Baik, kita masuk ke materi berikutnya adalah semantik analisis. Setelah program setelah program dinyatakan benar secara sintaks, compiler memeriksa kesesuaian semantis. Contoh pengecekan yang pertama adalah type checking atau kecocokan operator dan operan. Yang kedua adalah aturan deklarasi, deklarasi variabel, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah intermediate code generation. Representasi tree dari fase sintaks atau semantik diubah menjadi kode intermediate yang lebih dekat ke bahasa mesin. Yang berikutnya adalah kode optimasi dan kode generasi. Fase ini meningkatkan efisiensi kode intermediate, mengurangi waktu eksekusi dan penggunaan memori. Fase ini menghasilkan target program berupa objek file yang berisi mesin kode. Simbol tabel, struktur data yang menyimpan seluruh informasi tentang identifier digunakan oleh seluruh fase compiler. Yang berikutnya adalah error deteksi dan reporting. Hampir setiap fase dapat menemui error, fase sintaks, dan semantik. Menangani sebagian besar kesalahan yang dapat dideteksi oleh compiler. Yang berikutnya adalah hubungan compiler dengan automata. Lexical analysis menggunakan regular expression dan finite automata. Syntax analis menggunakan konteks free grammar. Karena itu, kedua fase tersebut sangat terkait dengan teori automata. Nah, ini yang menjadi inti dari presentasi kami dalam desain compiler.
Lexical analysis mengimplementasikan konsep regular expression dan finite automata yang sudah kita pelajari untuk mengenali pola token dari source kode. Sintaks analisis menggunakan konteks-free grammar untuk menyusun struktur hierarkis dalam program. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa teori automata bukan hanya konsep abstrak, melainkan fondasi penting dalam membangun compiler yang kita gunakan sehari-hari. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Kiranya materi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Selamat Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2026. Terima kasih.